Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat bertemu dalam materi terakhir pada perkuliahan Bahasa Indonesia, yaitu reproduksi tulisan. Dan sampainya kita di materi reproduksi tulisan berarti menjadi penanda bahwa seluruh materi Bahasa Indonesia yang berjumlah ada 13 kali materi itu sudah dituntaskan secara keseluruhan ya teman-teman. Baik, saya izin untuk mempresentasikan materi terakhir yaitu reproduksi tulisan yang memang merupakan suatu teknik memunculkan jenis tulisan yang baru dari jenis tulisan yang sudah ada sebelumnya. Dengan kata lain, materi reproduksi tulisan akan membahas bagaimana bisa muncul suatu kata yang nantinya menarik ya di dalam penyusunan karya tulis ilmiah, seperti misalkan kata sintesis. Ternyata kita belum pernah mendengar nih, karena memang kata ini jarang digunakan kalau bukan dalam penulisan ilmiah ya teman-teman. Tapi setelah teman-teman menyusun karya tulis ilmiah, ternyata kata sintesis itu bukanlah menjadi suatu hal yang bisa dikategorikan asing, karena memang akan sering kita dengarkan. Baik teman-teman, marilah kita simak materi terakhir dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu reproduksi tulisan. Nah, di dalam reproduksi tulisan teman-teman, kita akan membahas ada yang namanya ringkasan, abstrak, sintesis, resensi, sinopsis, dan juga ikhtisar. Jadi keseluruhan ini adalah bagian dari reproduksi tulisan, di mana kita akan memunculkan suatu penulisan yang baru dari penulisan yang memang belum ada sebelumnya. Yang pertama adalah ringkasan. Ya, berbicara tentang ringkasan, sebenarnya ringkasan itu dan rangkuman bisa dikategorikan bersinonim. Tapi pada hakikat ringkasan dan rangkuman itu ada perbedaan. Jumlah kata yang ada pada bagian rangkuman itu tentunya lebih banyak daripada kata ringkasan ya teman-teman. Ringkasan ini lebih sederhana, tapi sama-sama orang yang mau membuat ringkasan atau rangkuman itu sudah membaca karya yang akan diringkas. Kemudian jangan lupa untuk mencatat gagasan utama, karena di dalam ringkasan ataupun rangkuman akan dibuat secara sistematis. Jadi kalau tidak mencatat gagasan utamanya, bagaimana nanti kita bisa menyampaikan dalam urutan yang bertahap tersebut. Kemudian kita juga harus memahami karya dan membuat ringkasan. Dengan kata lain, seorang yang membuat ringkasan itu sudah harus termasuk dalam kategori orang yang benar-benar memahami. Ya, kalau dia belum memahami ya tidak akan diperkenankan ketika dia mau menulis yang namanya ringkasan. Karena ringkasan tersebut berarti orang yang membuatnya adalah kategori pembaca kritis. Kemudian di dalam ringkasan sebenarnya kita nggak bisa mengatakan bahwa yang dibuat oleh si A, si B, si C itu termasuk yang baik, tapi si D itu tidak baik. Jadi tidak bisa dikatakan demikian. Karena di dalam praktik penyusunan ringkasan, seseorang itu berhak ya menyampaikan dengan pendapatnya masing-masing. Karena di sini seorang pembaca itu pasti punya pandangan yang berbeda-beda. Nah, pada ringkasan ini mengutamakan kemampuan membaca dan menemukan gaya berpikir penulis di dalam suatu teks. Artinya antara satu orang dengan orang lainnya itu tidak mungkin sama, teman-teman. Pasti ada perbedaan. Kemudian tingkat ketelitian dalam mencatat poin utama yang nantinya dapat diuraikan lebih lanjut. Antara satu orang dengan orang lain itu juga tidak mungkin sama. Jadi bagaimana Pak kalau ada orang yang tidak teliti dalam mencatat? Ya tidak masalah. Artinya tidak masalah, dia pasti sudah mencatat poin penting lainnya yang dianggap lebih penting. Karena yang dianggap penting oleh satu orang belum tentu dianggap penting oleh orang lainnya. Dengan kata lain, hal tersebut ya bersifat individu. Ya, antara satu orang dengan orang lain pasti ada perbedaan. Kemudian barulah membuat suatu karya berupa reproduksi tulisan. Dengan demikian dapat dikatakan ringkasan ditulis dan dibuat di sini pada bagian akhir sesudah Anda membuat poin-poin tersebut. Kalau kita berbicara tentang halaman, ringkasan dan rangkuman pasti lebih minimal, lebih sedikit ya untuk kategori ringkasan. Sedangkan kalau rangkuman itu pasti dibuat lebih banyak. Kemudian kita berbicara tentang jenis tulisan yang lain yaitu ikhtisar atau intisari dari suatu tulisan. Pada hakikatnya ikhtisar
kalau kita bandingkan dengan ringkasan dan rangkuman itu pasti akan berbeda, teman-teman. Jadi nggak akan sama. Karena pada bagian ikhtisar tersebut memang dia tidak disusun secara sistematis. Ya. Tidak sistematis itu berarti acak-acakan pun boleh. Karena memang dia hanya memuat inti teks berdasarkan perspektif penulis. Seseorang membuat ikhtisar, berarti dia akan membuat suatu teks yang lebih singkat dibandingkan dengan ringkasan. Ya, karena ikhtisar ini mengabaikan sistematika penulisan dan lebih fokus pada isi. Misalnya dalam membuat suatu ikhtisar dari buku, mungkin bisa selesai dalam satu halaman, bahkan beberapa paragraf. Karena memang itu berdasarkan materi inti yang ingin dibuat oleh seorang penulis. Tapi kalau kita mau menulis suatu ikhtisar, ya kita harus sudah memahami ya isi buku tersebut dibandingkan dengan penulis-penulis lainnya. Karena di dalam ikhtisar itu memerlukan catatan berupa materi utama yang perlu disampaikan. Jadi sama dengan pada bagian ringkasan, tapi di dalam ikhtisar itu tidaklah dibuat sistematis. Tapi poin-poin ini sudah dikumpulkan oleh si penulis dan nantinya disampaikan secara deskriptif. Ya, karena pada bagian ikhtisar itu dia akan memadatkan informasi. Informasi yang mau disampaikan dia buat sepadat mungkin, secara komprehensif, menyeluruh gitu ya teman-teman, dan dengan gaya penyampaiannya yang bersifat lugas. Jadi tidak bertele-tele. Jadi itulah alasan kenapa ikhtisar lebih singkat daripada ringkasan. Kemudian kita berbicara tentang abstrak. Abstrak adalah suatu karya singkat ya, yang biasanya ada di dalam penelitian teman-teman. Nah, ada istilah lain yang dikenal dari kata abstrak yaitu miniatur penelitian. Kenapa? Karena di dalam abstrak itu orang ketika membaca sudah bisa memahami gitu. Penelitian apa yang sedang dilakukan oleh seorang peneliti tersebut. Karena dengan membaca abstrak ya, dan kalau ditulisnya benar, berarti abstrak itu akan menjawab ya, keresahan atau kebingungan dari pembaca. Karena itu adalah miniatur penelitiannya. Ada sistematika di dalam penyusunan abstrak. Ya, walaupun abstrak itu adanya di awal, tapi bisa kita pastikan bahwasanya abstrak itu akan ditulis paling akhir. Karena ada latar belakang masalah, kemudian ada tujuan penulisan yang Anda kemukakan. Selanjutnya Anda tulis yang namanya metodologi yang Anda gunakan. Kemudian Anda juga harus menyampaikan hasil pembahasan di bagian akhir. Dan terakhir ada kata kunci. Dengan kata lain, kalau Anda belum menyelesaikan risetnya, maka Anda nggak bisa menuliskan yang namanya hasil pembahasan. Itu tidak mungkin bisa Anda tuliskan. Kemudian kata kuncinya pun biasanya dalam abstrak itu dimuat 3, 4, 5, atau maksimalnya 7. Tapi jarang ya, biasanya rata-rata 3 sampai 4 kata kunci aja. Dan terbagi menjadi 2, ada abstrak deskriptif dan ada abstrak informatif. Jadi ada abstrak yang cara penyampaiannya secara mendetail, ya hasil temuan penelitian yang sudah dibahas oleh seorang peneliti, ada juga yang menyampaikan secara kualitatif deskriptif, jadi tidak menjabarkan secara detail. Nah, ini contoh dari abstrak deskriptif. Jadi tidak dipaparkan secara terperinci ya teman-teman ya untuk hasil temuannya gitu. Jadi hanya menyampaikan secara deskriptif. Berdasarkan penelitian dilakukan disimpulkan bahwa dalam karya tulis ilmiah mahasiswa masih banyak ditemukan kesalahan berbahasa yang mereka anggap sebagai suatu bentuk kata yang benar. Nah, ini sebagai upaya gitu ya menjawab dari riset yang sedang dilakukan. Tapi tidak ada angka-angka yang dimasukkan. Tapi kalau kita komparasikan dengan penelitian ini pada abstraknya, di sini jelas ya, ada hitung-hitungan yang dia masukkan, persentase yang dia masukkan secara terperinci. Nah, berarti kita sudah bisa membedakan yang tadi masuk ke dalam kategori abstrak deskriptif dan yang ini masuk ke dalam kategori abstrak informatif. Jadi ada perbedaan ya, teman-teman. Nah, kemudian kata yang terakhir ini mungkin jarang kita dengar, seperti kata sintesis ya teman-teman. Jadi kebanyakan orang nggak tahu dan belum memahami apa itu sintesis. Jadi sintesis adalah suatu bentuk penarikan simpulan dari beberapa pendapat ahli. Nah, dengan kata lain, sintesis ini merupakan inti pemikiran dari pendapat ya yang Anda sampaikan kembali menggunakan bahasa Anda. Tapi harus dari ada beberapa pendapat ahli. Nah, syarat sintesis yaitu tadi, adanya beberapa pendapat ahli yang dikutip. Kalau hanya satu orang ya kita nggak akan menyebutnya sebagai sintesis. Kemudian di sini sudah ditemukan bahwa adanya sintesis ini menunjukkan bahwa Anda mau membaca dan melakukan kajian terhadap suatu teori.
Jadi kalau kita membuat suatu sintesis, berarti kita sudah memunculkan teori baru dari beberapa teori yang sudah ada. Nah, Pak, apa bedanya dengan parafrasa? Kalau parafrasa itu satu teori, sedangkan kalau sintesis itu kita membaca dari 3 teori, lalu kita mengemukakan hal yang baru. Ya, jadi pada hakikatnya kita membuatnya menjadi lebih spesifik, gitu ya. Dari beberapa pendapat ahli, teori-teori yang sudah kita kumpulkan, kita menyederhanakan menggunakan bahasa kita dan memunculkan suatu istilah baru ya untuk membuat suatu definisi. Ini biasanya dalam karya tulis skripsi ada ya, skripsi, tesis ataupun disertasi, ataupun di dalam artikel jurnal pun pasti dibuat ya, oleh seorang peneliti ataupun penulisnya. Karena memang pembaca itu kalau dia sudah fasih membaca, memahami materinya, pasti dia bisa mengemukakan yang namanya sintesis. Tapi kalau dia belum memahami ya dia nggak akan bisa membuat yang namanya sintesis. Kemudian ada sinopsis dan resensi. Ini juga adalah tugas akhir dalam mata kuliah Bahasa Indonesia ya. Sinopsis merupakan suatu ulasan singkat tentang suatu buku yang tidak disampaikan sampai selesai. Jadi dengan kata lain, ketika orang membuat suatu sinopsis, itu dibuat menggantung. Sebenarnya ini adalah strategi dari marketing ya, tujuannya untuk nantinya pembaca itu tertarik untuk membeli buku tersebut. Kalau kita membaca novel yang ada di belakang suatu novel gitu ya, ataupun cerpen, itu biasanya memang tidak disampaikan sampai selesai. Kenapa alasannya? Ya nanti orang akan tertarik untuk membeli buku tersebut. Sedangkan di dalam sinopsis ini kita melihat bahwa sinopsis adalah bagian dari resensi. Nah, resensi merupakan suatu bentuk penilaian terhadap buku teks. Di dalam resensi terdapat sinopsis. Jadi sinopsis adalah bagian dari resensi. Penilaian terhadap buku teks sangat diperlukan agar membaca mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam membeli buku tersebut. Ada bagian anatomi. Dalam resensi meliputi nama penulis, kota terbitan, penerbit, tebal buku, ya, harga buku, kelebihan kekurangan jangan lupa dimasukkan, dan ada poin penting, ada ISBN, International Standard Book Number, yang harus dimasukkan ke dalam bagian suatu anatomi. Kemudian ada juga dimensi penulisan ya, atau layout dari buku tersebut, itu juga perlu dimasukkan ya, selain dari tebal tadi. Oke, baik teman-teman, itu saja yang saya sampaikan dalam materi penutup. Semoga tugas akhirnya dikerjakan sampai selesai dengan baik. Sampai jumpa dalam materi praktik berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.